Sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia, jumpa lagi bersama saya Daniel di channel Sepeda Rakyat Kecil. Nah teman-teman, ini saya lagi bertamu ke tempatnya Mas Hadi Klasik gitu ya. Nah ternyata ada satu hal yang menarik di sini, bukan sepeda tapi sebuah motor teman-teman. Motor ini adalah motor BSA, tipenya biasanya kita ngomongnya BB31 gitu ya, BB31. Nah tipe motor ini cukup, menurut saya harganya juga cukup luar biasa sekarang ini ya. Saya pun ngomong, aduh kalau boleh gitu punya tipe motor seperti ini. Yuk, kepengen tahu motornya dan suaranya seperti apa? Saksikan di Sepeda Rakyat Kecil dan ulasan-ulasan saya ya. Kayak kepengen nge-review tentang sepeda motor ini. Siapa tahu suatu saat saya bisa beli BSA dalam tanda kutip ya, model tahun 56 dengan kondisi yang seperti ini. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari atas ya. Jujur kalau ngomongin tentang sepeda motor mungkin saya nggak paham, tapi saya cuma melihat ini bagian per bagian gitu ya. Jadi yuk kita mulai. Jadi ini biasanya model handle seperti ini itu model handle yang original. Bentuknya ada guratan kayak gini ya teman-teman. Nah modelnya kayak gini. Terus ini di Speedo itu biasanya menggunakan Smith gitu ya. Modelnya menggunakan Smith. Nah di motor tua itu di bagian ini teman-teman itu ada namanya clapter. Ada yang ngomongin clapter, ada yang ngomong clapter. Gunanya apa? Ini untuk menghilangkan kompresi gitu ya, menghilangkan kompresi. Jadi kalau seandainya di starter terus berat, ini ditekan dikit teman-teman ya, clapternya ditekan dikit. Nah biasanya ada gandengannya, namanya nafur gitu ya. Nafur itu modelnya kayak tuasnya sepeda balap gitu ya, modelnya nafurnya, namanya nafur. Biasanya ada gandengannya itu. Yuk lanjut. Nah di BSA itu double teman-teman, ada lampunya sendiri sama ini penutup lampunya. Orang biasanya ngomong jilbab gitu ya. Saya nggak tahu namanya kenapa disebut jilbab, karena mungkin teman-teman mengkategorikannya itu tertutup gitu ya. Jadi bagian kepalanya tertutup oleh bagian ini, jadi disebutnya jilbab. Untuk masalah shock breaker, modelnya teleskopik seperti ini, dan ini tromolnya original. Nah keren ya, tromolnya original. Di sini nggak ada bautnya, jadi langsung ke sini ya, tuasnya langsung naik gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman amati di bagian ini itu ada mirip jagangnya sepeda kebo gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk ini teman-teman, untuk apa namanya, untuk standar kalau dia dalam kondisi bocor dan sebagainya, jadi diturunkan teman-teman. Oke, menarik banget ya. Oke, tromolnya juga gede banget ukurannya, dan ini bersurat teman-teman, bersurat ya, keren ya. Yuk geser yuk. Oke, di bagian instrumen stang ini tidak originalnya biasanya, tapi ini biasanya digunakan untuk lampu dan bel teman-teman, supaya untuk melengkapi keamanan di jalan. Spionnya 2 sama ya, masa ya 3 gitu ya. Spionnya ada 2, terus ini tangkinya, tulisannya juga masih lengkap gitu ya, banyak tulisannya di sini. Logo BSA. Di sebelah kanannya ada karet tangki BSA, terus logo BSA nya di bagian situ. Dan yang menarik adalah ini teman-teman. Nah ini menarik nih, ini menarik kenapa? Karena mesinnya itu gede banget, mesinnya gede banget. Logo BSA nya cukup ketara ya di sini ya, Birmingham Small Arm gitu ya. Terus ini pengapiannya, biasanya kita nyebutnya adalah pengapian Lukas, modelnya itu wayang gitu ya, modelnya wayang, karena identik dengan gunungan di wayang teman-teman, di pewayangan ya, modelnya seperti itu. Di sini juga kembali ada tulisannya BSA ya. Ini gearboxnya teman-teman. Jadi kalau di motor tua itu terpisah antara gearbox dengan power. Ini disebutnya power, supaya gearbox ini gunanya untuk menggerakkan di bagian power. Jadi persnelingnya itu justru di sebelah kanan. Ini persnelingnya di sebelah kanan gitu ya. Nah di bagian ini itu tangki untuk oli teman-teman. Jadi ini tangki olinya di bagian ini. Jadi ini tangki oli, terus kemudian olinya itu disalurkan di bagian dalam ini, turun, terus disirkulasi, naik lagi, masuk lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tangki olinya, keren banget ya. Ini postepnya
stepnya BSA. Terus kemudian ini armnya gede banget. Knalpotnya, yuk kita cek lagi ya. Nah ini teman-teman, di bagian belakang itu stopannya itu kecil seperti ini. Biasanya originalnya itu merek Lucas. Jadi sini merek Lucas. Modelnya tapi sama, modelnya juga seperti ini. Ya. Di sininya W63, ini adalah nomor plat nomor beliau. Terus ini beliau adalah pemiliknya itu punya klub namanya Motor Antik Klub Gresik, teman-teman. Ya, seperti ini. Keren ya. Kalau orang biasanya nyebutnya ini tuh paculan, teman-teman. Tempat plat nomor ini disebutnya paculan. Yuk kita geser yuk. Nah, di bagian ini, di bagian tromol belakang originalnya ya, asnya itu gede banget. Nggak tahu ini kunci berapa ya, kalau buka ini juga kayaknya pasti sengsara nih ya. Tapi modelnya unik banget. Ringnya 19. Terus kemudian tromolnya original ya, gede banget. Ini skoknya diberi pelapis ya, diberi skoknya nggak ori, diberi pelapis, kayak kondoman gitu ya, kayak pelindung gitu ya teman-teman. Keren ya. Ini nih ringnya, ring 19, ring 350, ring 19. Rujinya 40 teman-teman. Jadi kalau sepeda Inggris itu rujinya ini 40, depan belakang 40 teman-teman. Keren ya. Ya, yuk nah, geser. Di bagian ini beliau menambahkan kayak ini ya, tempat tangan supaya gampang untuk nariknya di bagian belakang. Terus, nah ini yang unik teman-teman, katengkasnya itu gini modelnya. Nah, gitu ya. Terus ini tempat untuk, sepertinya ini tempat untuk ngasih oli di bagian ini, zaman dulu ya. Jadi mungkin ada karetnya, terus ada tempat olinya. Ini ya, baut-bautnya gede banget. Ya. Terus kemudian ini juga ada lubang, sepertinya juga untuk ngasih oli, tempat oli di bagian itu. Ya, gede banget ya. Terus ini jagangnya. Jadi seperti ada plat tambahan di bagian itu untuk naruh per jagang ya teman-teman. Per jagang ya. Nah, kalau tadi box kanan itu untuk oli, box yang di kiri ini untuk kunci teman-teman. Biasanya untuk kunci, untuk perlengkapan toolbox lah istilahnya kayak gitu ya. Untuk toolbox biasanya. Ya. Yuk. Ini biasa orang nyebutnya deksel teman-teman. Nyebutnya deksel. Jadi ukurannya juga gede banget. Karena cc-nya 350, jadi biasa orang nyebutnya deksel. Apa itu fungsinya deksel? Deksel itu menghubungkan antara gearbox di sini, ada giginya, ke depan teman-teman. Jadi di bagian ini ada gigi juga. Jadi ada rantainya di sini. Ada transmisinya untuk ini, untuk untuk menghidupkan. Nah ini nomor mesinnya. Jadi itu ya, BB312225. Nomor cantik ya. Nomor cantik. Yuk, ini mesinnya segede ini. Wis, keren ya teman-teman. Semoga ini bisa terbeli. Yuk, ini di bagian pengereman. Modelnya remnya itu justru di sebelah kiri. Remnya di sebelah kiri ya teman-teman. Remnya di kiri seperti ini. Dilengkapi dengan bel di sininya. Ya untuk keamanan ya. Bel, terus di sini ada holder ditambahi sama orangnya untuk minum ya, tempat minum. Supaya biar lebih enak aja. Selebornya seperti itu. Keren banget ya. Yuk kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Kita coba nyalakan. Oke teman-teman, kita coba nyalakan. Kata beliau bisa dinyalakan pakai tangan teman-teman. Coba ya, kita nyalakan pakai tangan. Bisa teman-teman, nyala pakai tangan ya. Hanya dengan tangan. Keren banget ya, sehat banget berarti mesinnya ya. Oke, dan coba kita gas ya. Wow, enteng banget gasnya. Dan suaranya juga cukup halus ya. Menurut saya dengan buatan tahun 1956, kondisinya seperti ini keren banget. Ya kita tunggu Mas Hadi sampai butuh untuk kita beli motornya ya teman-teman. Nah, keren banget sih, keren banget.
kita akan coba izin, kira-kira boleh nggak dikendarai, dicoba dinaikin ya teman-teman ya. Yuk saksikan saya mencoba mengendarai motor ini ya teman-teman. Oke, keren banget ya, keren banget teman-teman. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Jadi ini first impression saya waktu pakai BSA ini. Sistem ridingnya empuk banget. Terus kemudian badan itu tegap gitu ya. Dengan sistem kemudinya tegak juga. Jadi lebih enak gitu ya. Dan saya merasakan zaman dulu orang naik ini itu suatu kebanggaan teman-teman. Jadi ada prestis tersendiri karena dari segi bentuk dan ukurannya itu cukup besar, sehingga orang lihat itu pasti bertanya-tanya, ini sepeda apa ya kayak gitu ya. Jadi itu yang menjadikan keinginan saya untuk punya sepeda ini. Thank you teman-teman. Gimana sepedanya? Sepeda motornya keren ya. Ya saya cuma mikirnya suatu saat mungkin saya harus beli tipe sepeda seperti ini ya. Saya sudah ngomong sama Mas Hadi kalau seandainya dijual boleh dibeli saya beli. Nah tapi Mas Hadi kembali ngomong gak boleh mas, ini sepeda kesayangan buat beliau jalan-jalan. Nah kalau udah ngomongin kayak gitu, teman-teman pasti juga pernah ngalami ya. Seberapapun uangnya kalau yang beli, yang jual belum ingin menjual sepedanya pasti akan waduh eman ya nggak bisa beli barang tersebut. Ya sabar ya, intinya kita tunggu aja Mas Hadi sampai butuh uang. Mas Hadi sampai butuh dana, terus kita nanti ngomong kita tembus sepedanya. Oke teman-teman, thank you sudah menyaksikan dan jangan lupa like dan subscribe channelnya Sepeda Radio. Thank you semuanya, bye.